Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melinia Infinita, NPM K1B019002 dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, di video keempat kali ini saya akan membahas mengenai obligasi dan valuasinya yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang siapa yang menerbitkan obligasi. Siapa yang menerbitkan obligasi? Obligasi merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Investor memiliki banyak pilihan berinvestasi dalam obligasi, tetapi obligasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama, obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, yang ketiga obligasi pemerintah daerah, yang keempat yaitu obligasi luar negeri. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah yang terkadang disebut juga obligasi negara merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah federal. Yang kedua yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah daerah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah setempat. Yang keempat yaitu obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah asing dan perusahaan asing. Itu saja mengenai siapa saja yang menerbitkan obligasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik utama obligasi. Perbedaan ketentuan kontraktual dan juga dalam kekuatan keuangan fundamental yang mendasari perusahaan penjamin obligasi juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam risiko, harga, dan perkiraan pengembalian obligasi. Untuk memahami obligasi, penting artinya bagi kita untuk memahami persyaratan-persyaratan berikut ini. Yang pertama yaitu nilai pari. Nilai pari merupakan nilai pari suatu obligasi. Nilai pari biasanya mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu tingkat bunga kupon. Tingkat bunga kupon merupakan tingkat bunga tahunan yang dinyatakan atas suatu obligasi. Pembayaran kupon suatu obligasi dimungkinkan untuk bervariasi dari waktu ke waktu. Ada beberapa jenisnya, antara lain obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang yaitu suatu obligasi yang tingkat bunganya berfluktuasi sesuai dengan perubahan tingkat bunga secara umum. Nah, kemudian obligasi dengan kupon 0 adalah suatu obligasi yang tidak membayarkan bunga tahunan, tetapi dijual dengan diskon di bawah nilai pari sehingga memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi modal. Jenisnya yang terakhir yaitu obligasi dengan diskon emisi awal merupakan suatu obligasi yang pada awalnya ditawarkan dengan harga di bawah nilai parinya. Yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah suatu tanggal yang telah ditentukan untuk melunasi nilai pari suatu obligasi. Kebanyakan obligasi memiliki jatuh tempo awal. Waktu jatuh tempo awal yaitu jumlah tahun sampai tanggal jatuh tempo. Yang keempat yaitu ketentuan penebusan. Ketentuan penebusan adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk menembus kembali obligasi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo normal. Nah, yang kelima yaitu dana pelunasan. Ketentuan dana pelunasan adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang meminta emiten untuk melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya. Dan yang
syarat terakhirnya yaitu fitur lain, yang mana di fitur lain ini ada beberapa jenis obligasi lainnya seperti obligasi yang dapat dikonversi, obligasi yang dapat dijual kembali, obligasi pendapatan, dan obligasi terindeks. Yang pertama yaitu obligasi yang dapat dikonversi. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang dapat ditukar dengan lembar saham biasa pada suatu harga tetap berdasarkan opsi pemegang obligasi. Yang kedua yaitu obligasi yang dapat dijual kembali. Obligasi yang dapat dijual kembali adalah obligasi dengan ketentuan yang memungkinkan investornya menjual kembali obligasi kepada perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kemudian yaitu obligasi pendapatan. Obligasi pendapatan adalah obligasi yang membayarkan bunga hanya jika perusahaan memiliki cukup laba untuk membayar bunga tersebut. Nah, yang terakhir yaitu obligasi terindeks. Obligasi terindeks adalah obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga akan melindungi pemegangnya dari inflasi. Itulah pembahasan mengenai karakteristik utama obligasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai membedakan hasil obligasi. Imbal hasil obligasi dibedakan menjadi 3, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo, yang kedua imbal hasil saat penebusan, dan yang ketiga yaitu imbal hasil saat ini. Imbal hasil saat jatuh tempo. Imbal hasil saat jatuh tempo adalah tingkat pengembalian yang diterima atas suatu obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kedua yaitu imbal hasil saat penebusan. Imbal hasil saat penebusan adalah tingkat pengembalian yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut ditembus sebelum tanggal jatuh temponya. Yang ketiga yaitu imbal hasil saat ini. Imbal hasil saat ini yaitu pembayaran bunga tahunan suatu obligasi dibagi dengan harga obligasi saat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perubahan nilai obligasi sepanjang waktu. Perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Obligasi yang baru diterbitkan dikenal dengan sebutan emisi baru. Setelah diterbitkan, obligasi itu disebut obligasi beredar atau disebut juga emisi lama. Obligasi yang baru diterbitkan umumnya dijual pada harga yang sangat mendekati nilai parinya. Sementara harga obligasi beredar sangat bervariasi dibanding nilai parinya. Itulah pembahasan mengenai perubahan nilai obligasi sepanjang waktu. Nah, yang terakhir ini saya akan membahas mengenai berbagai resiko dan pemeringkatan obligasi. Menilai tingkat risiko obligasi yang pertama yaitu risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang terjadinya penurunan harga obligasi yang diakibatkan oleh kenaikan tingkat bunga. Risiko tingkat bunga akan tinggi pada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih panjang dibandingkan dengan obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini. Hal ini terjadi karena makin panjang waktu jatuh tempo, makin lama obligasi tersebut akan dilunasi, dan makin lama pula pemegang obligasi dapat menggantikannya dengan obligasi yang memiliki kupon lebih tinggi. Yang kedua yaitu risiko tingkat reinvestasi. Risiko tingkat reinvestasi merupakan risiko bahwa penurunan tingkat bunga akan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari suatu portofolio obligasi. Nah, kemudian kita membandingkan risiko tingkat bunga dengan tingkat reinvestasi. Cakrawala investasi adalah lamanya periode waktu seseorang investor yang berencana untuk memiliki suatu investasi tertentu. Jika investor membeli efek pemerintah jangka panjang, ia akan menanggung resiko tingkat bunga yang cukup besar karena harga obligasi jangka panjang akan turun jika tingkat bunga naik. Akibatnya, investor dengan cakrawala investasi yang lebih pendek seharusnya memandang
obligasi jangka panjang sebagai efek yang berisiko. Sebaliknya, risiko reinvestasi yang inheren dalam obligasi jangka pendek khususnya akan berisiko bagi investor dengan cakrawala investasi yang lebih panjang. Satu cara mudah untuk meminimalkan risiko tingkat bunga dan risiko tingkat reinvestasi adalah membeli obligasi pemerintah kupon 0 dengan waktu jatuh tempo yang sama dengan cakrawala investasi investor. Peringkat obligasi. Kriteria peringkat obligasi antara lain yaitu rasio, kemudian ketentuan subordinasi, ketentuan hipotek, ketentuan jaminan, dana pelunasan, jatuh tempo, stabilitas regulasi, anti-surt, operasi di luar negeri, faktor lingkungan hidup, kewajiban atas produk, kewajiban pensiun, masalah ketenaga kerjaan, dan kebijakan akuntansi. Peringkat obligasi memiliki arti penting bagi perusahaan dan investor. Pertama, karena peringkat obligasi merupakan indikator dari risiko gagal bayarnya. Peringkat memiliki pengaruh langsung yang dapat diukur pada tingkat bunga obligasi dan biaya utang perusahaan. Kedua, sebagian besar obligasi dibeli oleh investor institusional dan bukan individual. Kebanyakan institusi dibatasi hanya boleh membeli efek yang layak investasi. Perubahan peringkat obligasi perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk meminjam modal dan biaya modal perusahaan tersebut. Pembahasan singkat mengenai obligasi dan valuasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.